Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviawan dari kelompok 21. Di sini saya ingin memaparkan sebuah materi yaitu aljabar boolean. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu, yaitu Maria Delvina Emanuela Mau. Kita langsung saja. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh Maria. Untuk Maria dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, definisi aljabar boolean. Misalkan terdapat pertama dua operator biner, tambah dan kali. Kedua, sebuah operator biner pangkat. B, himpunan yang didefinisikan pada operator tambah, kali, dan pangkat. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Tupel B, tambah, kali, pangkat, disebut aljabar boolean jika untuk set A, B, C, himpunan B berlaku aksioma-aksioma atau postulan Huntington berikut. Aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai. B sama dengan 0,1. Operator biner, tambah dan kali. Operator uner, pangkat. Kaidah untuk operator biner dan operator uner untuk tabelnya A 0011, B 0101, A kali B 0001, A 0011, B 0101, A tambah B 0111, A 01, A pangkat 10. Prinsip dualitas. Pertama, misalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator tambah, kali, dan komplement, maka jika pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti kali dengan tambah, tambah dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Dengan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka sesama S pangkat jumlah benar, S pangkat disebut sebagai dual dari S. Contohnya, pertama, A kali 1, 0 tambah A pangkat sama dengan 0, dualnya A tambah 0 tambah 1 kali A pangkat sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat tambah B sama dengan AB, dualnya A tambah A pangkat B sama dengan A tambah B. Hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas. Kedua, hukum idempoten. Yang ketiga, hukum komplement. 4, hukum dominansi. Yang kelima, hukum involusi. Yang keenam, hukum penyerapan. 7, hukum komunitatif. 8, hukum asosiatif. 9, hukum distributif. 10, hukum De Morgan. 11, hukum 0/1. Fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskan sebagai F bagi Bn sama dengan B, yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N atau ordered N tuple di dalam daerah asal B. Terima kasih kepada Maria atas penyampaiannya. Nah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Komplement fungsi. Dalam pertama menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua buah berubah X1 dan X2 adalah contoh. Misalkan F X Y Z sama dengan X dalam kurung Y pangkat Z pangkat ditambah YZ. Maka F pangkat dalam kurung X Y Z sama dengan X Y pangkat Z pangkat ditambah YZ tutup kurung pangkat sama dengan X pangkat tambah dalam kurung Y pangkat Z pangkat ditambah YZ dalam tutup kurung pangkat sama dengan X pangkat ditambah Y pangkat Z pangkat tutup kurung pangkat di dalam kurung YZ tutup kurung pangkat sama dengan X pangkat ditambah Y tambah Z dan dikali Y pangkat tambah Z pangkat. Bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Penjumlahan dari hasil kari, sum of product atau SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau disebut juga POS. Untuk contoh, yang pertama, F X Y Z sama dengan X pangkat Y pangkat Z ditambah X Y pangkat Z pangkat ditambah X Y Z sama dengan SOP. Setiap suku term disebut minterm. Dan yang kedua, G X Y Z sama dengan X tambah Y tambah Z dalam kurung X tambah Y pangkat ditambah Z dalam kurung X tambah Y pangkat ditambah Z pangkat. X bawahnya X pangkat ditambah Y tambah Z pangkat dalam kurung X pangkat ditambah Y pangkat ditambah Z disebut POS. Setiap suku term disebut max term. Setiap kali min term atau max term mengandung literal lengkap. Bentuk baku tidak harus mengandung literal yang lengkap. Contohnya F X Y Z sama dengan Y pangkat ditambah X Y ditambah X pangkat YZ untuk bentuk baku SOP. Dan selanjutnya F X Y Z sama dengan X dalam kurung Y pangkat ditambah Z tutup kurung X pangkat tambah Y tambah Z pangkat tutup kurung untuk bentuk baku POS. Penyederhanaan fungsi boolean. Contoh,
untuk f(x(y) sama dengan x pangkat y ditambah xy pangkat ditambah y pangkat, dan disederhanakan menjadi f(x(y) sama dengan x pangkat tambah y pangkat. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan tiga cara. Secara aljabar, menggunakan Peter-Carnot, menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Metode Quine-McCluskey. Metode Peter-Carnot tidak menghapus untuk jumlah ubah lebih besar 6. Ukuran peta semakin besar. Metode Peter-Carnot lebih sulit diprogram dengan komputer karena diperlukan pengamatan visual untuk mengidentifikasi midterm yang akan dikelompokkan. Metode alternatif adalah metode Quine-McCluskey. Metode ini mudah untuk diprogram. Mungkin sekian dari kami. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.